Selamat datang di channel Ayo Berbagi Ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang SKB CPNS Guru tahun 2020. Materi pedagogi KIPS Geografi. Yuk kita mulai belajar. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama, langkah utama yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengkaji fenomena geosfer menjadi objek formal dalam pembelajaran geografi yaitu A. Membuat peta konsep. B. Menyiapkan model geosfer. C. Mendeskripsikan pengertian geosfer. D. Menjelaskan sumber literatur utama. Atau E. Menetapkan alokasi waktu pembelajaran. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Membuat peta konsep. Kita lihat pembahasannya. Menurut Grossman tahun 1990 dalam Peng tahun 2013 mengemukakan bahwa pedagogic content knowledge atau PCK terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama menentukan tujuan untuk mengajarkan suatu materi melalui peta konsep. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang siswa. Kemudian yang ketiga, pemahaman tentang kurikulum. Dan yang keempat, pemahaman tentang strategi pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat nomor 1 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 2. Prinsip yang tepat digunakan untuk menggambarkan objek kajian geografi dalam bentuk tabel, gambar, dan grafik yaitu kecuali A. Peserta didik mencari tahu. B. Belajar berbasis aneka sumber belajar. C. Pendekatan tekstual. D. Pembelajaran berbasis konten. Atau E. Kebenarannya monodimensi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Kebenarannya monodimensi. Kita lihat pembahasannya. Perhatikan prinsip pembelajaran kurikulum 2013 yang dapat dikembangkan menjadi tabel, gambar, dan grafik yaitu Yang pertama, peserta didik mencari tahu. Kemudian yang kedua, belajar berbasis aneka sumber belajar. Kemudian kebenarannya multidimensi. Yang keempat, pendekatan tekstual. Yang kelima, pembelajaran berbasis konten. Dan yang terakhir, pendekatan parsial. Jadi yang bukan merupakan prinsip pembelajaran dalam kurikulum 2013 adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Prinsip strategi pembelajaran dalam pemanfaatan teknologi foto udara untuk menguraikan aglomerasi pemusatan pemukiman kumuh dalam suatu kawasan yaitu A. Zonasi area berdasarkan aspek kesuburan pemukiman. B. Deliniasi wilayah berdasarkan pola pemukiman. C. Identifikasi aksesibilitas permukiman terhadap fasilitas umum. D. Penilaian aspek layanan sarana kesehatan di permukiman. Atau E. Persebaran kawasan industri di lokasi permukiman. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Deliniasi wilayah berdasarkan pola permukiman. Kita lihat pembahasannya. Aglomerasi merupakan bagian dari 10 konsep esensi geografi, yaitu pengelompokan atau konsentrasi. Misalnya, sekelompok penduduk asal daerah sama, masyarakat di kota cenderung mengelompokkan seperti pemukiman elit, pengelompokan pedagang, dan sebagainya. Di desa masyarakat, rumahnya menggerombol atau mengelompok di tanah datar yang subur. Strategi pembelajaran untuk menguraikan aglomerasi menggunakan foto udara yaitu dengan cara
deliniasi wilayah berdasarkan pola permukiman. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Apabila sebagian besar siswa tidak mencapai ketuntasan belajar minimal untuk materi dinamika kependudukan, maka rekomendasi yang relevan untuk kasus ini yaitu A. Remedial tentang sek rasio dan angka beban ketergantungan. B. Materi dilanjutkan ke piramida penduduk. C. Pengayaan pada materi pertumbuhan penduduk alami. D. Remedial materi dinamika kependudukan. Atau E. Penugasan terstruktur untuk materi berikutnya. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Remedial materi dinamika kependudukan. Kita lihat pembahasannya. Pada saat ketuntasan belajar minimal tidak tercapai, maka sebaiknya dilakukan remedial. Sebaliknya, apabila memenuhi KBM, dapat diberikan pengayaan. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Prinsip pembelajaran geografi yang lebih menekankan pada pendekatan saintifik dapat dilakukan melalui tahapan berikut. A. Orientasi, pendahuluan, percobaan, penyimpulan, dan laporan. B. Apersepsi, penetapan tujuan, kegiatan inti, diskusi, dan penutup. C. Fenomena, bertanya, observasi, mendesain, dan menyimpulkan. D. Data awal, interpretasi, analisis, pembuktian lapangan, kesimpulan, dan rekomendasi. Atau E. Observasi, bertanya analitik, berpikir logis untuk memperoleh simpulan, percobaan, dan menyajikan data. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Pendekatan pembelajaran saintifik dilakukan melalui kegiatan observasi, kemudian bertanya analitik, kemudian berpikir logis untuk memperoleh simpulan, kemudian melakukan percobaan, dan yang terakhir menyajikan data. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Media pembelajaran yang paling sesuai untuk menjelaskan lokasi suatu tempat secara manual pada atlas dengan memberi keterangan halaman, kode tempat, dan nama, yaitu A. Foto udara. B. Peta dunia. C. Gambar rotasi bumi. D. Gambar revolusi bumi. Atau E. Globe. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Foto udara. Kita lihat pembahasannya. Jenis-jenis media pembelajaran antara lain: yang pertama, media audio visual gerak seperti film bersuara, film pada televisi, dan animasi. Kemudian media audiovisual seperti slide. Kemudian yang ketiga, audio semi gerak seperti tulisan bergerak namun bersuara. Kemudian yang keempat, media visual bergerak seperti film bisu. Dan yang terakhir, media visual diam seperti slide bisu, halaman cetak, foto, dan peta. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Salah satu alternatif mengatasi ketiadaan alat dan bahan untuk mencapai kompetensi dasar menganalisis citra penginderaan jauh untuk perencanaan kajian tata guna lahan yang paling efektif di daerah terisolir, yaitu A.
pengamatan fenomena lahan di sekitar lingkungan sekolah. B. Observasi ke laboratorium spasial. C. Penugasan di rumah menggunakan internet. D. Guru membimbing diskusi terkait pengembangan materi. Atau E. Mendesain sketsa atau peta mental mengenai kondisi lahan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Pengamatan fenomena lahan di sekitar lingkungan sekolah. Kita lihat pembahasannya. Jenis-jenis pembelajaran antara lain. Yang pertama, media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat, seperti foto, gambar, poster, kartun, grafik, dan lain-lain. Kemudian media audio adalah media yang hanya dapat didengar saja. Contohnya seperti kaset audio MP3. Kemudian yang ketiga, media audiovisual, yaitu media yang dapat didengar sekaligus dilihat, seperti film bersuara, video, televisi, dan soundslide. Kemudian yang keempat, multimedia, yaitu media yang dapat menyajikan unsur media secara lengkap, seperti animasi. Multimedia sering diidentikan dengan komputer, internet, dan pembelajaran berbasis komputer. Kemudian yang terakhir, media realita, yaitu media nyata yang ada di lingkungan alam, baik digunakan dalam keadaan hidup maupun sudah diawetkan, seperti binatang, spesimen, herbarium, dan lain-lain. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Instrumen penilaian dan indikator yang paling sesuai untuk mengukur ketuntasan observasi lapangan dalam pembelajaran geografi yaitu titik-titik. A. Proyek memuat tujuan, topik, alasan, tempat, responden, dan daftar pertanyaan lengkap, pelaksanaan instrumen tertib, dan sistematika penulisan benar. B. Penilaian sikap, berinisiatif, tanggap bencana, berperan aktif dalam meminimalisir kerugian, dan bersedia menjadi relawan. C. Penilaian diri, mengamati peta persebaran potensi barang tambang di Indonesia berdasarkan jenis dan volumenya. D. Unjuk kerja, kejelasan materi, keaktifan berargumentasi, dan kemampuan menyanggah. E. Portofolio, tata bahasa, sumber dan hasil, kekuatan gagasan, dan sistematika penulisan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Penilaian kegiatan observasi lapangan menggunakan instrumen proyek yang memuat tujuan, topik, alasan, tempat, responden, dan daftar pertanyaan secara lengkap, pelaksanaan instrumen tertib, dan sistematika penulisan yang benar. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Hasil pembelajaran yang mendorong peserta didik terampil dalam melakukan upaya pelestarian lingkungan yaitu titik-titik. A. Membuat peta tematik wilayah provinsi. B. Menyajikan makalah hasil observasi yang dilengkapi dengan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, atau foto. C. Menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan. D. Menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta dan bagan. Atau E. Membuat sketsa denah dan atau peta potensi bencana serta strategi mitigasi bencana berdasarkan peta tersebut. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Merancang pembelajaran untuk mengintegrasikan tema tertentu selayaknya memasukkan indikator atau variabel sesuai kebutuhan. Selanjutnya, diintegrasikan terhadap perangkat pembelajaran, misalnya tentang pelestarian lingkungan.
membuat sketsa, denah, dan atau peta potensi bencana, serta strategi mitigasi bencana berdasarkan peta tersebut. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Penentuan titik-titik pengamatan kegiatan outdoor studi geografi ditentukan pada tahap titik-titik. A. Penyusunan kurikulum geografi. B. Merumuskan tujuan pembelajaran. C. Pelaksanaan di lapangan. D. Observasi awal. Atau E. Interpretasi lokasi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Merumuskan tujuan pembelajaran. Kita lihat pembahasannya. Langkah pembelajaran outdoor study menurut Abdurrahman tahun 1995 halaman 11-18. Langkah-langkah dan peranan yang perlu dilakukan guru dalam pelaksanaan pembelajaran di luar kelas atau outdoor study terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Kemudian tahap persiapan meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian guru menyiapkan tempat dan media yang ada di luar lingkungan. Kemudian guru mengajak siswa keluar kelas. Dan yang terakhir, baik guru maupun siswa harus dalam keadaan nyaman, rileks, dan tidak merasa terpaksa. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang B.